Selamat pagi Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini saya bisa berkonsultasi terkait aksi nyata yang akan saya lakukan terkait perbaikan sekolah yang akan dilakukan di SDN Wano. Terima kasih Kepala SDN Negeri Wano yang kami banggakan dalam kegiatan ini. Yang pertama barangkali sebagai alur atau panduan atau apa istilahnya patokan. Nah, saya ingin tahu apa judul kegiatan yang Bapak tetapkan untuk hal ini. Iya. Jadi nanti saya akan membuat sebuah judul aksi nyatanya itu yaitu terkait dengan memimpin warga sekolah dalam diskusi ya Pak, dalam diskusi yaitu perbaikan layanan sekolah berbasis rapor data pendidikan begitu Pak. Jadi nanti rapor data pendidikan itu menjadi patokan untuk perbaikan sekolah begitu Pak. Oke, bagus, judulnya cukup menarik, cukup menantang juga. Lalu dari yang sudah ditetapkan ini oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Wano, bagaimana langkah atau proses-proses yang akan ditempuh dari awal sampai akhir? Mohon dijelaskan. Iya, kalau misalkan dari awal mungkin saya prosesnya itu adalah dari perencanaan dulu ya Pak ya. Yang pertama berkonsultasi dengan Bapak, kemudian yang selanjutnya yaitu membuat janji ya Pak ya dengan seluruh warga sekolah, dengan orang tua, dengan guru-guru dan semua warga sekolah yang terlibat termasuk komite ya Pak ya. Selanjutnya membuat pelaksanaan. Nah di pelaksanaannya itu Pak, nanti itu kita akan membenah rapor pendidikan. Kemudian si rapor pendidikannya itu ditampilkan di layar ke semua orang tua. Tapi sebelumnya kita sudah tahu ya Pak ya, rapor pendidikan ini sudah di-share ke orang tua masing-masing. Tapi yang belum itu, langkah yang belum kita lakukan itu adalah yaitu mencari akar permasalahannya. Setelah mencari akar permasalahan, prioritas mana nih yang akan kita perbaiki dari rapor pendidikan tersebut. Setelah itu mengadakan identifikasi dan refleksi dari atau rekap dari seluruh yang akan kita perbaiki itu. Bagus ya. Intinya bahwa sebagai salah satu sumber data ya, dalam langkah-langkah ini itu dari rapor pendidikan. Iya, dari rapor pendidikan. Oke. Yang dipergunakan rapor pendidikan tahun berapa nih, tahun terakhir yang sudah ada atau yang belum dieksplor barangkali? Yang di tahun berapa yang akan dieksplor? Iya. Sebenarnya kalau misalkan yang muncul itu di tahun 2024 Pak yang terbaru. Cuma itu kan hasil dari AMBK atau Sulinjar dari 2023 gitu. Kalau 2024 nanti keluarnya di tahun 2025. Jadi kita menggunakan tahun 2023 Pak yang terbaru. Sebagai data-data pendukung selain dari rapor pendidikan, ini kan barangkali juga perlu data pendukung atau hal-hal lain selain yang diutamakan sebagai basis data dari rapor pendidikan. Ada hal lain yang bisa dipergunakan? Ya, betul Pak. Ini menarik sekali di luar dugaan saya Bapak mempertanyakan ini ya Pak. Jadi ternyata nanti itu akan ada dikombinasikan dengan warga sekolah itu didiskusikan apakah selain dari data dari rapor pendidikan ini ada hal lain yang bisa kita perbaiki. Contohnya Pak, di SD Wano ini guru-guru itu sering mengeluh dengan adanya sumber air bersih yang cukup mahal, yaitu dari PAM. Nah sekarang kita ini akan mencoba dimasukkan ke dalam kenyamanan dan keamanan sekolah ini disambungkan dengan rapor pendidikan. Mudah-mudahan itu bisa diprogramkan untuk tahun depan. Oke, berarti selain dari rapor pendidikan juga ada dari salah satu tadi dari sarana prasarana juga mungkin kebutuhan warga sekolah. Iya. Betul. Harus dipenuhi dan dimaksimalkan sebagai langkah untuk pemenuhan kebutuhan. Iya, betul Pak. Kemudian apakah sudah pernah berkomunikasi di sekolah sebelum pelaksanaan ini, respon dari warga sekolah, komite,
orang tua ataupun dari guru dan juga dari tenaga-tenaga yang lain barangkali sudah ada komunikasi diskusi sebelum ini berkaitan dengan hal yang akan ditingkatkan. Iya. Sebenarnya kalau yang hal yang ditingkatkan itu setiap tahun kita sering Pak, setiap bulan bahkan kita sering melakukan untuk pembenahan. Tetapi yang prosesnya itu yang tidak kita laksanakan. Nah kalau sekarang itu melalui aksi nyata ini ada prosesnya, ada alurnya yang akan kita laksanakan, yaitu 4 tahapan itu. Kalau dulu obrolannya itu ya hanya obrolan ayo apa yang akan kita tingkatkan gitu, tanpa kita melihat dari rapor pendidikan Pak. Nah kalau sekarang itu rapor pendidikan yang dikombinasikan dengan kebutuhan dan keinginan orang tua dikombinasikan, mudah-mudahan menjadi sekolah yang kita cita-citakan bersama gitu Pak. Oke, barangkali sebelum ini sudah pernah membuka rapor pendidikan. Ya. Target-target apa yang ingin dicapai dari hasil eksplorasi rapor pendidikan ini? Ya. Ada gambaran? Ya. Kemudian bersama Bapak juga pernah ya Pak ya ngobrol yaitu tentang rapor pendidikan bahwa kita itu sebenarnya lemahnya itu adalah dari Sulinjar ya. Karena dulu itu SDN Wanu itu kan sangat tidak memiliki pagar dulu tahun 2023, kalau sekarang sudah memiliki pagar ya Pak. Jadi yang saya lihat itu selain dari hasil Sulinjar yang kurang bagus pun ternyata orang tua pun banyak yang komplain terkait hal ini gitu Pak. Jadi ini mungkin yang akan dikombinasikan. Oke, bagus gitu ya. Jadi intinya bahwa semua stakeholder ini harus dimotivasi dan dikolaborasikan. Ya. Kalau tadi menyimak dari apa yang disampaikan. Kemudian adakah target waktu ataupun misalkan rentang waktu yang ingin dijadwalkan dari mulai kapan atau sampai kapan yang ini sebenarnya akan dijadwalkan mulai dalam waktu dekat Pak, 2 hari ke depan. Karena ini saya berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, saya ingin segera melaksanakannya. Ini hanya sebentar Pak waktunya, jadi hanya 1 hari pelaksanaannya, tapi persiapannya yang lama. Persiapannya yang lama itu sekitar 1 minggu persiapannya, tapi kalau pelaksanaannya hanya 1 hari saja, yaitu pada hari Sabtu. Sebagai gambaran melihat dari sumber-sumber daya yang ada nih, dari lingkungannya, dari gurunya, dari komite, dari orang tua, dan juga mungkin dari siswa sendiri. Sumber daya apa yang mungkin dapat dimaksimalkan sebagai gambaran? Iya, sumber daya yang bisa dimaksimalkan adalah kalau sumber daya dana itu kan tidak bisa kita maksimalkan ya Pak ya. Di sana itu udah ada dana plus, tapi di sini adalah sumber daya manusianya itu cukup bagus Pak di Wano, terutama kekeluargaannya, kekompakannya, terus solidaritasnya yang tinggi gitu. Selain itu juga di SD Wano itu selain guru-gurunya yang memiliki daya juang yang tinggi, juga orang tuanya juga mau ikut peduli langsung ke dalam proses kegiatan tersebut. Oke, bagus. Berarti kita punya sumber, salah satu sumber daya yang cukup alhamdulillah mungkin dikatakan bisa dimanfaatkan atau bisa dimaksimalkan sehingga apa yang diinginkan dari hal ini menjadi lebih baik untuk sumber daya. Kemudian barangkali target yang ingin dicapai dalam waktu yang singkat, persiapan panjang, pelaksanaan singkat. Target utama yang ingin dicapai dari ini apa sebenarnya? Target yang ingin saya capai dari proses memimpin warga sekolah itu adalah dalam aksi nyata ini, yaitu tercapainya perbaikan skala prioritas. Jadi nanti kan banyak sekali akar permasalahan ya Pak ya, banyak sekali permasalahan di sekolah tersebut. Tapi kita ambil skala prioritas untuk diperbaiki gitu. Jadi tidak semuanya kita harus langsung ke dalam program, tetapi skala prioritasnya apa yang akan kita perbaiki disesuaikan dengan anggaran yang ada di sekolah. Nanti kalau misalkan berarti misalkan keluar dari anggaran itu, nah solusinya seperti apa begitu Pak? Ya, intinya berarti kan mungkin hanya beberapa target yang urgen yang akan ditingkatkan dari berkaca dari sumber data rapor pendidikan. Betul Pak. Itu ada hal urgen yang ingin ditingkatkan. Usaha-usaha nanti dalam
diskusi tersebut bersama guru dan juga warga sekolah yang lain. Usaha persiapan apa yang sudah dilaksanakan? Persiapan kemarin selama 1 minggu lebih ya. Apa yang sudah menjadi pegangan nih? Saya ini sudah siap besok. Jadi persiapan yang sudah saya lakukan itu pertama itu berkomunikasi dengan guru bahwa kita itu akan membutuhkan biaya dalam proses ini gitu. Bagaimana, apakah anggaran sudah siap atau tidak? Ternyata alhamdulillah Pak, kita anggaran di SD Wano meskipun sekolah kecil, alhamdulillah kita siap untuk mengadakan proses ini. Dan jamuan apa yang akan kita lakukan, terus tampilan apa yang akan ditayangkan, alat dan bahannya seperti infokus, plano, terus speaking note, semuanya sudah siap untuk dilaksanakan Pak. Dan begitu juga surat undangan sudah dibuat kepada seluruh warga sekolah yang akan hadir. Jadi intinya persiapan sudah maksimal, rancangan kisi-kisi sudah ada, tinggal pelaksanaan mungkin yang akan dilakukan nanti diskusi tersebut. Ada tidak metode yang hari H ini dari persiapan yang kemarin selama 1 minggu di hari H, ada model atau metode yang ingin dipergunakan dalam diskusi, barangkali ada teori-teori baru yang terbarukan yang bisa memunculkan indikator-indikator yang ingin dicapai dalam diskusi ini. Iya, jadi metode yang saya lakukan itu saya mencoba untuk ini ya Pak, untuk memberikan ruang bahwa kebebasan yang berpendapat di sini, kebebasan berpendapat kepada semua guru-guru dan ke semua komite di sini terbuka, kita di sini terbuka, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi apa yang akan kita perbaiki di sekolah tersebut. Jadi metode ini itu sangat sederhana Pak, terbuka di dalam hal mengemukakan pendapat. Nah di sini juga metode yang saya lakukan juga di sini per kelas Pak. Jadi per kelas permasalahannya di kelas dulu. Jadi guru didampingi orang tua, perwakilan kelas didampingi oleh guru, perwakilan kelas sampai dengan kelas 6. Kemudian permasalahan-permasalahan itu muncul di setiap kelas, kemudian kita ditampilkan di sebuah plano, kemudian kita bahas satu persatu. Nah itu dikombinasikan dengan rapor pendidikan, mana nih yang nyambung dan mana yang akan kita prioritaskan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas dan permasalahan yang ada di rapor pendidikan. Jadi kombinasi Pak. Bagus ya. Intinya ada hal bagaimana hasil dari survei DANBK dan hasil dari informasi orang tua dan dari komite juga di lapangan bahwa itu dikolaborasikan menjadi satu titik atau menjadi satu alur bahwa disinilah yang ingin diperbaiki, di sini yang ingin ditingkatkan. Itu mungkin sebuah kombinasi yang cukup bagus lah, karena antara teori, survei, kemudian dengan kenyataan di lapangan itu dipadukan menjadi sebuah rangkaian untuk menuju satu tujuan. Seperti itu. Barangkali ada hal yang lain ingin disampaikan. Iya, mungkin saya meminta izin ke Bapak ya Pak ya, ingin melaksanakan kegiatan ini. Saya minta doanya dari Bapak, mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung dengan lancar. Karena ini adalah pengalaman pertama saya Pak. Kalau misalkan saya terkait perbaikan layanan yang bersifat umum itu yang biasa di sekolah-sekolah lakukan, itu saya juga lakukan Pak. Diskusi-diskusi sederhana itu bisa dilakukan. Tetapi ini prosesnya itu sangat panjang Pak, dan memerlukan tenaga dan pikiran yang ekstra. Saya mungkin butuh support dari Bapak juga. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Intinya bahwa ini persiapan sudah maksimal, sudah siap. Adakah yang bisa saya bantu nanti? Kalau dibutuhkan mungkin, dan pasti saya siap untuk bersama-sama membangun sekolah. Terima kasih Pak untuk hal ini Pak. Dimohon kehadirannya nanti Bapak undangan secara khusus untuk proses perbaikan. Kalau Bapak berkenan untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Intinya bahwa kami di sini harus selalu siap, bersama-sama dalam dampak peningkatan mutu, peningkatan kualitas, baik itu secara umum atau mungkin pelayanan oleh guru, kepala sekolah, terhadap orang tua, dan juga terhadap warga yang lain. Dan tujuan utama pasti adalah bagaimana peningkatan pelayanan sehingga menjadi prima untuk anak-anak. Mudah-mudahan apa yang diinginkan, apa yang sudah direncanakan, ditargetkan ini menjadi
capaian terbaik bagi kita semua, bermanfaat bagi sekolah, bagi Bapak Ibu sebagai pimpinan, dan juga bagi teman-teman guru yang lain. Ya. Ya, terima kasih Pak atas konsultasinya. Ini adalah masukan besar buat saya. Jadi saya juga berpikir lebih semangat lagi Pak untuk supaya proses ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan juga kalau misalkan ini program ini sudah selesai, saya bisa berbagi dengan kepala sekolah-sekolah yang lainnya, dan mungkin Bapak bisa mencoba itu semuanya. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, intinya bahwa bila mana ini sudah selesai, mari kita bersama-sama dan teman-teman kepala sekolah. Iya, ya, siap. Kami siap mengkondisikan kapan kita akan melaksanakannya. Yang terpenting semua siap, semua pihak siap dan mau berubah. Iya. Kita bergerak malah yang penting. Iya, betul Pak. Ya, terima kasih Pak atas supportnya. Saya pribadi mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu waktu Bapak. Keluar mungkin yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.